Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikri. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Peradilan Hak Asasi Manusia. Yang A. Pengertian hak asasi manusia, disingkat HAM. Bahasa Inggris Human Rights, bahasa Prancis Droit humain, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun dan kapanpun, siapapun, sehingga sifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya untuk hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alami oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alami meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan penjawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atas kurang dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengangguran hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pencegahan perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tidak boleh kesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari berbudak maupun penyiksaan. Yang B, ciri-ciri terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hakikatnya berdasarkan makna harfiah. Hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak yang dimiliki seorang karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, atau dalam kata lain, hak tersebut memiliki oleh semua orang di seluruh jagat. Maka dari itu, konsep universal dalam artinya ini berkaitan dengan cangkupan penerapan hak asasi manusia yang memandukan cangkupan wilayah, terlalu dengan cakupan perorangan yang juga paling luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyebutan istilah geografis dalam makna di konsep universal itu berlebihan,
Karena hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang tidak sedang berada di mana. Hak asasi manusia bersifat subjektif, dalam arti selalu ada yang menjadi pemilik hak. Setiap hak juga memiliki objek, misalnya kebebasan berkumpul,